Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di materi JavaScript dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang JavaScript output. Nah, output JavaScript itu bisa ditampilkan di browser menggunakan 4 metode atau 4 cara. Nah, yang pertama adalah menggunakan statement inner HTML. Yang kedua menggunakan document write. Yang ketiga menggunakan fungsi alert. Dan yang keempat menggunakan console log. Mari kita bahas satu persatu metode output pada JavaScript. Nah, sebagai bahan latihan, mari kita buat file baru. Saya simpan di folder latihan.js. Ya, silakan Anda membuat folder latihan.js bagi yang belum atau mengikuti video sebelumnya. Nah, pada latihan sebelumnya saya membuat latihan 6. Sekarang kita akan membuat latihan 7. Latihan 7.html. Nah, kita buat kerangka struktur dasar daripada HTML-nya. Ya, oke. Seperti ini. English ya. Nah, seperti ini kita buat section head-nya, kita buat judulnya, detailnya. Ini latihan output JS ya. Nah, di sini bagian body ya, dan di sini kita mulai membuat seperti ini. Kita buka di browser, kita refresh. Ini latihan 7, kita klik, masih kosong. Nah, sekarang mari kita membuat sebuah tombol ya, sebuah tombol buton. Nah, seperti ini tipenya buton. Nah, di sini labelnya klik saja kan, seperti ini, maka akan keluar seperti ini ya, klik. Nah, saya akan mencoba mengklik. Ketika mengklik, di bagian tombol akan menampilkan output, atau kita akan menampilkan output dengan tulisan hello JavaScript, tetapi menggunakan 4 cara di sini ya. Nah, di sini saya tambahkan judul H1 ya, di sini latihan output JS seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ya. Nah, yang pertama adalah kita coba menggunakan yang mudah dulu ya, yang kemarin kita pelajari di bagian JavaScript event. Kita gunakan alert saja. Nah, di tombol ini kita berikan eventnya adalah on click. Nah, dan pada saat on click menjalankan alert seperti ini. Nah, di dalam alertnya kita tambahkan hello JavaScript seperti ini ya. Nah, sekarang mari kita refresh. Nah, di refresh ya. Ketika di press, kita klik, maka di sini keluar hello JavaScript. Nah, itulah cara menampilkan output menggunakan fungsi alert. Ini cara yang ketiga ya. Saya pindahkan saja ke sini. Nah, ini cara ketiga. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua ya. Saya gini, urutannya saya rubah dulu ke sini, ke document write ya. Nah, sini ke document write. Nah, sekarang mari kita rubah. Nah, di sini untuk document write di sini kita gunakan seperti ini. Document write ya, di sini kita gantikan dengan dokumen titik write seperti ini ya. Jadi asalnya alert berubah jadi document write. Nah, sekarang kita coba refresh lagi. Refresh. Nah, perhatikan di sini klik hello JavaScript. Nah, sekarang apa yang hilang? Klik hello JavaScript. Ternyata kalau kita menggunakan alert seperti ini, tulisan latihan output JS dan sebuah tombol ketika diklik keluar kotak dialog ya, objek tulisan berupa latihan output dan klik tidak hilang di layar, tetap ada. Nah, sekarang mari kita rubah dengan document write ya, maka hasilnya kita coba perhatikan
objek tulisan latihan output.js dan tombol ketika menggunakan dokumen write, apa yang terjadi? Klik. Nah, dua objek yang tadi itu hilang, sedangkan objek yang baru ya hasil daripada dokumen write timbul. Artinya ketika menggunakan dokumen write, maka seluruh elemen HTML dalam browser itu akan di reset, dinolkan, diganti dengan dokumen yang baru di dalam dokumen write seperti ini. Nah, itu cara yang kedua ya. Berikutnya kita gunakan cara yang ketiga, yaitu statement inner HTML. Nah, kalau inner HTML di sini kita membutuhkan sebuah tempat ya seperti ini, misalnya p atau div sama saja ya. Di sini sama dengan kita kasih nama p-nya adalah, div-nya adalah misalnya output. Nah, di sini ya. Nah, di sini ketika di refresh ya, di sini ada kotak kecil di sini sebetulnya ya, cuman kita nggak melihat. Kalau pengen melihat, kita coba gunakan stylenya adalah menggunakan background. Nah, kita lihat di sini ya, sebetulnya ini ada kotak kecil. Nah, kotak kecil warnanya abu ya. Nah, cuman sekarang akan saya hilangkan kotak kecil ini tanpa style. Nah, ada objek stripnya kita buang. Nah, jadi sebetulnya di dalam klik ini, di bawah klik ini ada kotak kecil. Si kotak ini diberi nama output, penamaannya menggunakan ID. Nah, kita akan gunakan statement inner HTML untuk menampilkan hello JavaScript pada kotak ini. Maka yang tadinya dokumen write sekarang kita ubah menjadi dokumen get element. Perhatikan huruf besar dan kecilnya. Get element by ID. Nah, by ID-nya ini ya, output. Nah, ini output. Nah, titik inner HTML sama dengan kutip-kutip hello JavaScript. Nah, ya. Jadi di sini dengan menggunakan inner HTML seperti ini sintaknya, dokumen get element by ID. Ya, berarti ini sebuah elemen bernama ID-nya output, maka get element by ID output inner HTML. Kita menggunakan inner HTML, pernyataan. Nah, isinya ya, inner HTML itu isinya adalah hello JavaScript. Maka sekarang mari kita refresh. Klik. Nah, di bawahnya keluar hello JavaScript gitu ya. Ini apa bedanya? Ya, ini nanti kita buat lagi cara yang ketiga. Nah, kalau kita gunakan 3 buah yang tadi tombol, maka di sini nah, oke. Supaya gampang kelihatan ya. Ini menggunakan alert. Itu ya, alert. Nah, seperti ini. Yang ini menggunakan dokumen write. Nah, seperti ini. Apa bedanya ya, nanti lihat. Dan yang ini menggunakan inner HTML. Nah, ya. Nah, sini kita lihat. Nah, sini ada 3 buah tombol di sini. Saya pakai 2 kali BRE supaya kelihatan. Nah, saya punya ini klik menggunakan klik dengan alert ya. Ini klik alert, output alert. Nah, ini klik output dokumen write. Yang ini klik inner HTML. Maka hasilnya akan berbeda-beda ya. Kalau dengan klik output alert keluar di sini. Kalau menggunakan dokumen write maka menghapus seluruh komponen layar. Kalau menggunakan inner HTML maka dia hanya akan merubah bagian tertentu saja yang ada di dalam dokumen HTML yang ditandai dengan ID-nya apa. Sini ya. Nah, ID-nya output maka akan keluar seperti ini. Nah, inner HTML. Satu lagi adalah saya akan membuat menggunakan konsol.
Nah, sini ya. Nah, sini satu lagi menggunakan konsol. Nah, di mana hasilnya? Di sini ya. Saya ganti dengan konsol titik log. Isinya adalah sama hello JavaScript. Saya cut, saya pindahkan ke sini. Ini enggak ada. Ya. Ini klik konsol titik log seperti ini, maka hasilnya kita lihat ini klik output, malah outputnya ada di dalam alert. Klik outputnya dokumen write, dia menghapus seluruh layar mengganti dengan JavaScript. Yang ini inner HTML di bawah di sini karena ada sebuah ID bernama output. Yang ini klik konsol nggak menampilkan apa-apa di layar, tetapi sebetulnya dia menampilkan output, cuman bukan di sini outputnya, tetapi cara melihatnya dengan menggunakan klik kanan di browser, klik inspect dan pilih bagian konsol di sini. Ya, ini konsol. Maka ketika di sini adalah ini otomatis ya menggunakan tampil sebagai halaman web. Nah, ketika saya klik di sini, nah ketika klik saya konsol log, perhatikan bagian sini. Saya refresh dulu ya, saya kosongkan dulu. Perhatikan bagian sini, konsol bagian ini. Ketika saya klik konsol log, klik keluar pasif. Jadi outputnya di sini. Klik 2 kali berarti ada angka 2. Klik 3 kali berarti diklik 3 kali. Klik berkali-kali ya, ini seperti ini. Nah, ini akan berkali-kali. Jadi outputnya sama, mengoutputkan hello JavaScript, cuman metodenya beda-beda. Yang pertama menggunakan alert, yang kedua menggunakan document write, ya. Yang ketiga inner HTML timbul di sini, yang keempat console log di sini. Nah, ya. Jadi mana yang dibutuhkan tergantung kebutuhan, tetapi biasanya console log hanya untuk proses debugging error atau ngecek pengecekan saja. Inner HTML banyak yang digunakan, ini inner HTML supaya ketika diklik tidak merubah struktur JavaScript itu, tampilan HTML ini nggak berubah ya, jadi tetap seperti itu. Klik seperti ini ya, tidak merubah. Kalau dokumen document write dia merubah struktur HTML ya. Output hanya untuk halaman alert saja. Ini sering digunakan misalnya pada saat akan menghapus data, apakah Anda yakin, dan seterusnya. Itu untuk konfirmasi ya. Ini untuk alert, apakah untuk pemberitahuan saja, info seterusnya. Nah, sekarang materi ini ya hanya menerangkan tentang keempat output JavaScript ini. Nah, jadi bagian sini Anda pahami ya, bagian mana yang sering gunakan. Yang sering gunakan biasanya adalah ini inner HTML. Proses untuk console log digunakan untuk proses debugging pada saat membuat program. Menggunakan alert juga sama ya, biasanya untuk pengecekan ataupun untuk kondisi tertentu ya. Document write itu jarang digunakan ya, karena mengubah struktur layar HTML ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.